Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan buah busuk yang ada di lapangan yang tumbuh menjadi banyak kentosan dalam satu janjang ini. Dari penampakannya sungguh luar biasa cantik, namun kembali lagi di dalam sistem pembibitan yang termahal itu adalah masalah riwayatnya. Dari mana induk jantannya, dari mana induk betinanya, sehingga yang nanti akan menghasilkan sebuah bibit yang jelas 100% tenera. Kondisi ini adalah kita ambil dari buah busuk yang ada di lapangan yang mungkin sama karyawan diperam sehingga tapi kelupaan sehingga bentuknya masih seperti ini. Ketika kita menggunakan ini, kalau kita melihat sekilas saja ini sangat cantik sekali, hampir seperti kita di bibitan pre-nursery. Namun di sisi lain adalah bahwa secara riwayatnya bibit ini ataupun seperti kentosan-kentosan kecil ini adalah kita tidak tahu seberapa banyak nanti duranya, seberapa besar pisiferanya dan teneranya berapa. Walaupun secara hukum Mendel kembali lagi bahwa kentosan yang tumbuh seperti ini akan muncul 25% dura, 25% pisifera, dan 50% tenera. Jadi kalau kita ambil satu saja misalnya ini contohnya seperti ini. Ini kalau kita tanam tumbuh bagus. Maka bagi para petani yang ingin membeli bibit unggulan, kalau memang mau beli bibit yang besar, harusnya kita tanyakan dulu riwayatnya. Seberapa benar jumlah bibit yang ada di bibitan dengan DO dari kita ketika ngambil kecambah yang bersertifikat. Karena bahwa kalau ini misalnya kita tanam seperti ini di polybag kecil, maka akan kelihatan seperti bibit bersertifikat. Karena pada dasarnya bibit yang bersertifikat atau tidak bersertifikat secara fisikal itu nggak akan kelihatan. Mungkin banyak orang mengatakan kalau kentosan tidak seragam. Lah bagaimana dengan ini? Kalau kita ambil seperti ini nih, seragam, akan sangat seragam sekali nih. Kita ambil lagi. Nih, seragam. Jadi kalau kita tanam ya, kalau fisiknya pasti akan bagus. Kita pindahkan ke polybag kecil atau baby bag yang ukuran 14-22 ya sama persis dengan kita kecambah di pre-nursery. Akan tetapi kembali lagi riwayatnya, karena cantik belum tentu subur, cantik belum tentu akan menghasilkan yang sesuatu yang benar. Karena di dalam sistem penyerbukan tanaman akan kembali lagi hasilnya adalah ditentukan dari indukannya. Ketika tenera dengan tenera, karena bahwa kita di lapangan ini kita menanam adalah tenera kemudian diserbuki dengan tenera, kembali lagi hukum Mendel akan berjalan 25% dura, 25% pisifera, dan 50% tenera. Maka kita nggak tahu seberapa persenkah ini, apakah ini tenera, ataukah ini dura, ataukah ini pisifera, kita nggak ngerti. Maka bagi para petani dan para planter semuanya, saya sarankan nggak usah gambling kita menanam ini. Walaupun cantik belum tentu akan menghasilkan sesuatu yang pas bagi kita di lapangan. Karena ketika kita tanam dura walaupun berat, maka akan menghasilkan kerusakan pabrik yang cukup signifikan. Tapi di sisi lain kalau ini 25% pisifera, ketika kita tanam jelas ringan, kemudian sistem fruit setnya tidak sempurna, yang akan menimbulkan kerugian bagi kita sebagai para petani. Lah, kalau misalnya ini tenera dan hasilnya bagus, syukur-syukur. Maka jangan pernah bergambling dengan menanam kecambah yang tidak bersertifikat ataupun dari bibit yang tidak bersertifikat seperti ini. Karena kita tidak tahu sejarahnya dan hasilnya itu apa. Karena jantannya tenera, kemudian betinanya adalah tenera. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ayo kita galakkan menanam bibit bersertifikat supaya hasil kita sudah dapat kita ketahui. Karena bibit bersertifikat selalu memberikan sebuah spesifikasi yang jelas berapa tonase potensi yang bisa kita ambil ketika kita tanam pada sekian tahun sekian besarnya, sekian tahun sekian besarnya. Namun kalau kita mengambil bibit ini walaupun cantik adalah menjadi malapetaka 25 tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita dan memberikan kita kebahagiaan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia.